Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Ya, Pak. syukur alhamdulillah ya. Oke, untuk mengawali sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita dipimpin oleh Irsyad. Teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita membaca menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Irsyad. Presensinya dulu. Bapak kasih waktu. Mulai dari sekarang. Sudah siapkah kalian berolahraga? Sudah, Pak. Pak. Oke, kalian jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu nih. Kita bisa nyanyi bersama-sama ya. Pemuda Indonesia. Jadi kita masa yang menjadi tantanganmu terhadap jadi terhadap di tetap bersama juga tak usah kita teguh dan pikir tetap jernih Oke, terima kasih ya kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa sih? Bola besar, Pak. Bola besar. Apa materinya tentang? tentang passing. Oh iya, passing dalam sepak bola. Ini sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Aktivitas, Pak. Untuk bentuk latihan, Pak. Ya, bagus. Aktivitas dan bentuk-bentuk latihan. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini setelah Kelihatan, Pak. Mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran latihan kekuatan pada aktivitas kebugaran jasmani melalui model pembelajaran problem-based learning. Diharapkan peserta didik menjadi terbiasa untuk berdoa dan mengucapkan salam sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk latihan kekuatan pada aktivitas kebugaran jasmani serta menjelaskan cara melakukan bentuk latihan kekuatan, yaitu push up, sit up, back up pada aktivitas kebugaran jasmani, dan dapat menunjukkan bentuk latihan kekuatan push up, sit up, back up pada aktivitas kebugaran jasmani dengan gembira serta mencerminkan sikap disiplin, berani, dan tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani manfaatnya Badan menjadi lebih sehat, mengurangi stres, menguatkan otot, Pak. Membuat imun lebih naik. Oke, bagus. Manfaat pembelajaran dalam kebugaran jasmani, terutama yaitu latihan kekuatan, itu adalah tubuh menjadi lebih bugar, tubuh menjadi lebih fit, melatih otot lengan, perut, dan punggung, dan dalam kehidupan sehari-hari membuat kalian tidak mudah cepat lelah dalam melakukan aktivitas. Oke, sebelum masuk pada materi, Bapak ingin membagikan dulu nih. Kelompok 1 nanti akan melakukan latihan push up, kelompok 2 yaitu back up, sit up, yang kelompok 3 yaitu melakukan back up. Selanjutnya, apa itu kebugaran jasmani? Tidak mengalami kelelahan. mampu beraktivitas dengan baik. Oke, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan keesokan harinya dapat melakukan aktivitasnya kembali. Contohnya seperti kalian berangkat dari rumah ke sekolah, melakukan aktivitas, selanjutnya kalian pulang dan kalian melakukan aktivitas lagi di rumah, dan keesokan harinya kalian dapat melakukan lagi seperti itu. Itu yang dinamakan kebugaran jasmani.
Komponen apa aja sih yang terdapat dalam kebugaran jasmani? Ada kecepatan, ada reaksi, di mana komponen kebugaran jasmani salah satunya adalah kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, ketepatan, koordinasi, dan daya otot. Apa itu kekuatan? Sesuatu melawan tahanan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja atau sesuatu melawan tahanan. Apa saja yang disimpulkan dari aktivitas yang ada di dalam video itu? Ketika push up, tangan tidak boleh cembung, Pak, atau melengkung, tetapi harus menempel rapat di lantai. Ya, selanjutnya ada lagi? Ketika sit up, tangan bisa di samping telinga dan bisa menyerapkan tangan di dada. Ya, bagus. Selanjutnya, Ketika back up, tangan harus lurus dan mengangkat badan hingga pinggang. kalian mencobanya. Nih, kelompok 1, siapa perwakilannya? Badannya kurang ke bawah, Pak. posturnya kurang tegak, Pak. Benar. Ketika Irsyad turun, itu posisinya yang turun hanya dari pinggang sampai kepala saja. Tapi di bagian belakang itu tetap naik. Bima awalnya menggunakan tangannya di samping telinga, tapi dipindahkan ke dada. Nah, untuk kalau dipindahkan di depan dada, di bahu nih, ketika mengangkat, itu jangan sampai terlalu menempel kepada lutut. Dan ketika turun nih, kamu nggak sepenuhnya harus turun. Kenapa? Kalau turun sepenuhnya, itu udah dari titik 0 lagi. Seperti kalian di bawah. Oke, bagus. Sekarang untuk kelompok 3 yang melakukan backup. Tangannya Pak harusnya ikut diayun ke Tangannya ke belakang. Seharusnya Daud milih nih untuk kelompok 3. Tangannya mau ke depan semua. Kalau ke depan semua tanpa ada yang megang, itu kaki belakang dan tangan itu harus naik dua-duanya. Tetapi kalau ada yang memegangi, itu hanya bagian depannya aja nih, sampai pangkal pinggang yang ngangkat. Mungkin dari kalian ada yang ingin mengungkapkan nih tentang pelaksanaan push up, sit up, dan back up seperti apa? Push up itu untuk melatih otot lengan, bahu, dan dada. Ya. Tahapan melakukan gerakan push up adalah 1. Awalan dilakukan dengan posisi badan tengkurap dengan kedua ujung kaki menyentuh lantai, sedangkan posisi kedua tangan berada di posisi bahu dan siku ditekuk. Untuk push up, putra menggunakan kedua ujung kaki dan putri menggunakan kedua lutut sebagai tumpuannya. Yang kedua, kemudian angkat tubuh dengan meluruskan kedua tangan. Ketika mengangkat tubuh, posisi kedua kaki tetap lurus dan rapat. Ketiga, turunkan tubuh dengan menekuk siku tangan hingga badan hampir menyentuh lantai, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Ulangi dengan mengangkat dan menurunkan badan sesuai dengan kekuatan tubuh Anda agar tidak menimbulkan cedera. Ya, bagus Bima. Sit up itu untuk melatih otot perut. Ya. Lakukan gerakan sit up itu 1. Berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut yang menekuk
ditempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Iya. Anda bisa meminta seseorang untuk memegang kaki Anda. Yang kedua, taruh tangan di samping kepala dan menyentuh telinga atau taruh tangan secara menyilang di bahu, hindari mendorong leher ke atas. Yang ketiga, tarik napas dan angkat tubuh bagian atas serta tekukan ke arah lutut. Hembuskan napas saat Anda melakukan gerakan tersebut. Yang keempat, turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai kembali dan tarik napas saat kembali ke posisi semula. Pastikan Anda menurunkan bagian atas tubuh ke lantai. Langkah-langkahnya, posisi awal tengkurap, posisi kaki dan badan lurus, kepala diangkat, kedua tangan memegang tengkuk, angkat punggung ke atas semaksimal mungkin. Terus meminta bantuan atau teman untuk memegang pergelangan kaki. Jadi kesimpulannya dalam kebugaran jasmani yang kita latih kali ini adalah kekuatan, ya, di mana kita melatih kekuatan otot lengan, bahu dan dada, perut serta otot punggung. Di mana ketika kalian melakukan push up itu badan kalian harus tengkurap, di mana ujung kaki harus menempel lantai dan tangan itu harus di dekat dada. Siku itu harus menghadap ke belakang, bukan di samping, tapi ke belakang. Ketika kalian mengangkat, telapak tangan itu harus selalu menempel pada lantai atau alas ya yang kalian pakai. Selanjutnya tidak boleh cembung atau mengangkat. Nah, setelah kalian naik itu bersamaan ketika badan dan bagian belakang. Ketika turun, kalian jangan semuanya langsung turun menempel pada lantai, tapi sisakan batas kalian nih antara badan dengan sekepal tangan nih, agar jangan terlalu turun. Kalau terlalu turun berarti udah 0 posisinya. Selanjutnya untuk melakukan sit up, kalian bebas sit up bisa menggunakan dengan dua tangan nih. Dua tangan contohnya kalian turun, tapi ketika tangan kalian turun, ini lutut kalian boleh dengan begini, lutut kalian turun, tapi tangan kalian jangan sampai habis turunnya melewati lutut, tapi sisakan sedikit. Nah, itu untuk menandakan bahwa kalian kalau habis turun, itu posisi kalian udah 0. Nah, yang menandakan tangan nih, tangan. Jadi ketika kalian turun, sisakan sedikit, angkat lagi, sisakan sedikit, angkat lagi. Sama halnya dengan kalian memegang bahu nih di depan. Jangan ketika kalian naik, mengangkat badan, itu harus bersamaan dengan kepala. Nah, ketika naik, jangan sampai menempel pada lutut, tapi kasih space. Ketika turun pun jangan sampai menempel pada lantai. Itu ntar kembali lagi pada titik 0. Tapi angkat lagi dikit, angkat lagi. Nah, selanjutnya untuk melakukan backup, jika kalian tidak ada yang memegangi, itu bisa dengan keduanya mengangkat. Seperti tangan lurus dan kaki lurus itu keduanya mengangkat. Ketika mengangkat, dua-duanya harus mengangkat. Nah, harus mengangkat. Nah, tapi ketika dipegangi, kalian hanya bagian perut bawah, pinggang, upper. Nah, itu buat melatih otot perut. Jadi kalian harus ngangkat berbarengan. Kalau hanya kepalanya aja itu yang akan mengakibatkan cedera. Latihan kekuatan ini jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ketika kalian melakukan push up nih, itu kan melatih otot lengan, bahu dan dada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian terapkan seperti kalian mandi kalian membawa gayung yang berisikan air. Nah, itu sudah termasuk otot tangan yang digunakan, ya kan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, tugasnya adalah yang pertama, kalian mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang dikirim melalui Google Form atau melalui WA Group. Oke, yang kedua, kalian membuat video latihan kekuatan, yaitu push up, sit up, dan back up selama 1 menit. Dan bisa dikirim melalui Google Classroom atau WA Group. Batas waktu yaitu 1 minggu pengumpulannya. Mulai dari sekarang berarti minggu depan dikumpulkan. Alat yang digunakan bisa seragam olahraga, sepatu, dan matras atau alat lainnya yang bisa digunakan. Oke. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari latihan daya tahan dalam kebugaran
Mani. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai materi yang disampaikan oleh Pak Arjun. Sebaiknya, alangkah baiknya kita menutup dengan baca doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih Irsad. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.